Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam IMPA hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Apa kabar semuanya? Tentu sehat-sehat, puji Tuhan. Adik-adik tetap tinggal di rumah ya, dalam masa-masa seperti ini. Walaupun kita di rumah, kita tetap akan memuji nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak. Yuk, kita mulai ibadah ini dengan puji-pujian. Adik-adik masih ingat lagu 12 anak Yakub yang waktu itu kalau pernah ajarin loh buat adik-adik. Kita coba lagi ya. Nih, mungkin ada yang udah lupa. Kelihatan adik-adik, yuk kita mulai ya. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isyakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Udah ingat? Kita coba sekali lagi ya. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isyakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ya, semoga adik-adik sudah bisa mengingat lagi tentang lagu 12 anak Yakub ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Kidung Ceria 23. Kidung Ceria 23. Kita nyanyi sama-sama. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat kepada Allah. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kembali hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah, walaupun kami saling tidak berdekatan, tapi kami tetap mau memuji nama Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati Kakak Loni yang akan menyampaikannya, sehingga boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan pembacaan kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mazmur 28 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kita baca. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Mari kita sama-sama membuka lagi dari Kidung Ceria 156.
Kidung Ceria 156. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita buka sama-sama dari Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Alkitabnya tetap terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali memohon bimbingan Tuhan, karena saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan boleh memberi kami hikmat, sehingga kami mampu mengerti pemberitaan firman ini, dan kami boleh lakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Imamat 1 ayat 1 sampai 3. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu berikan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dan lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta mau melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Adik-adik, kalau ini punya cerita tentang dua orang kakak beradik, dua orang bersaudara. Yang kakak bernama Tata, sedangkan yang adik bernama Nino. Tata dan Nino ini sangat rajin, sangat setia datang ke IMPA. Bila hari Minggu sudah tiba, mereka selalu bangun dengan penuh semangat. Mereka bangun pagi, nggak perlu dibangunin oleh orang tuanya. Mereka akan bangun sendiri. Mereka bergegas mandi, mempersiapkan diri untuk pergi ke IMPA. Hari Minggu itu mereka sangat bersuka cita. Ya, mereka pokoknya semangat deh. Mereka kalau udah hari Minggu semangat untuk pergi beribadah, pergi ke IMPA. Setelah mereka rapi, setelah berpakaian rapi, setelah siap-siap, mereka menemui kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kira-kira menurut adik-adik, ngapain ya dia ketemu kedua orang tuanya ini? Ya, mereka berdua berpamitan kepada mama papanya, ayah ibunya untuk berangkat ke IMPA. Selain itu, apalagi yang mereka tunggu saat berpamitan? Ya, tentu mereka juga tak lupa meminta uang persembahan, dan orang tuanya juga sudah menyiapkan apabila kedua kakak beradik ini, Tata dan Nino, akan pergi IMPA. Kedua orang tuanya sudah menyediakan sejumlah uang untuk diberikan sebagai persembahan dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak itu. Ya, pergilah mereka berdua.
Tiba-tiba mereka melewati sebuah warung, dan di warung itu tersedia kue yang sangat disukai oleh Nino. Nino lihat di warung itu, ih, ada kue yang aku suka itu. Nino segera mencari uang di kantongnya, di tasnya. Tapi sayang, saat itu uang yang tersedia hanya ada uang untuk persembahan, uang untuk kolektor yang diberikan oleh orang tuanya. Nino mulai bingung, galau, kalau bahasa sekarang bingung, resah. Terlihatlah oleh Katata. Nino, kenapa kamu kelihatannya sedang bingung? Iya Pak, aku pengen beli kue itu, tapi aku gak punya uang. Boleh nggak ya Kak kalau aku pakai uang persembahan yang tadi diberikan oleh Mama Papa? Jangan, Nino, jangan. Uang itu diberikan untuk mempersembahkan bagi Tuhan saat kita infak. Tapi kalau uang ini dipakai, masih ada lebihnya Kak, masih ada sisanya. Aku masih bisa memberikan persembahan atau kolektor. Nino, tidak boleh. Di dalam firman Tuhan tertulis kita harus memberikan yang terbaik. Bahkan kalau kita memberikan hewan yang tak bercela, yang gak sakit, yang sehat, begitu juga dengan uang kita berikan yang terbaik. Apa yang orang tua kita berikan, jangan kita pakai untuk jajan, tapi kita harus bawa ke impa kita. Tapi kok aku mau itu. Aku takut kalau kita pulang impa kue itu habis. Ya sudah, kata Katata, kamu boleh deh pakai uang aku dulu. Tapi jangan kamu sekali-sekali mempergunakan uang persembahan, karena itu peruntukannya untuk Tuhan. Ya. Pergilah Nino ke warung dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Kak Tata tadi. Jadi Nino tidak memakai uang yang untuk persembahan. Nah, adik-adik, memang seharusnya seperti itu. Ya, kita harus memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Baik itu harta kita, kepintaran kita utamakan untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Uang yang orang tua kita berikan bagi kita untuk persembahan kita memang tidak boleh, karena peruntukannya untuk Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Karena itulah persembahan kita untuk Tuhan. Dan Tuhan juga sudah memberikan contoh yang terbaik. Tuhan rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Contoh yang terbaik yaitu Tuhan sudah memberikan dirinya sendiri untuk menebus segala dosa kita. Masa kita juga tidak mau berbuat yang baik untuk Tuhan? Jadi marilah adik-adik, mulai hari ini kita jangan tergoda oleh godaan di jalan. Ketika kita mau infak, kita lihat warung, ada mainan yang bagus, ada makanan yang kita suka, kita berjajan, kita memakai untuk jajan uang persembahan yang diberikan oleh orang tua kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik dengan mempersembahkan dirinya sendiri. Amin. Mari kita responi dengan membuka Kidung Ceria 217. Kidung Ceria 217. Beri padanya. Bait 1 dan bait 2. 1, 2, 3. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya
dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, agar kami mau selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencontohkannya kepada kami dengan rela mati, mempersembahkan diri sendiri mati di kayu salib. Biarlah Tuhan kami boleh selalu mengingat pengorbanan Tuhan, dan kami mau selalu taat akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kakak Loni yang sudah boleh menyampaikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap adik-adik layan, teman-teman kami di sini ya Tuhan. Adik-adik yang masih kecil ini Tuhan boleh memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan serta kepintaran ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan serta dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya. Berkatilah mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa kehidupan mereka sehari-hari, yang saat ini mereka hanya harus tinggal di rumah. Kami serahkan setiap kehidupan adik klien kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila ada yang adik yang sedang sakit, mari Engkau boleh menjamahnya, sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap kakak layan dimanapun berada ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh selalu tetap setia melayani Engkau di pelayanan anak ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam masa muda mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka Tuhan, yang akan selalu mendampingi mereka, memberkati mereka. Kami serahkan setiap kakak layan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, berkatilah mereka dengan hikmat daripada Engkau, kebijaksanaan yang Kau berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendidik kami menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Engkau, takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan demikian kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan yang kedua orang tua kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang baru berduka, keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan boleh menyembuhkan mereka, Tuhan boleh memberi hiburan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi gereja Petra, berkatilah juga gereja Petra dalam masa penyelesaian dan pembangunan dan renovasi gereja Bethesda. Biarlah Tuhan banyak tangan-tangan, banyak hati yang tergerak untuk membantu secara material maupun non-material, sehingga penyelesaian pembangunan dan renovasi kedua gereja kami ini boleh berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan baik pula. Berkatilah setiap orang yang telah ambil bagian dalam pembangunan ini ya Tuhan. Biar mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Kami juga berdoa bagi pendeta kami, Pak Adriano Wangkai beserta dengan keluarganya, Bapak Ivan Dinamika Sikombong beserta dengan keluarganya, Ibu Febriola Waluyo Piris beserta dengan keluarganya. Berilah mereka Tuhan kesehatan, kekuatan, imun yang baik, sehingga mereka boleh tetap sehat dan mampu melayani kami selaku anggota jemaat GPIB Petra. Dengan pelayanan yang mereka berikan, kami semakin mengenal akan cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Berdoa juga bagi keenam PLK, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada. Biarlah Tuhan juga boleh tetap memberkati, Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik. Kami serahkan segereja Petra dengan seluruh anggota jemaatnya, bahkan seluruh pegawai yang ada, dan segala pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkatilah pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga mereka boleh mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Pak Jokowi dan jajarannya dalam masa-masa sulit pandemi ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar. Tuhan juga boleh memberikan obat-obatan yang baik, imun yang baik, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari negara kami dan kami boleh hidup normal kembali. Kami serahkan pemimpin kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa ini melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 277. Kidung Ceria 277. 1, 2, 3. Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap tinggal di rumah, pakai masker kalau keluar, jangan lupa cuci tangan selalu, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati.